Hola Mina! Video kali ini adalah lanjutan alur cerita anime Black Clover season terbaru, yaitu episode 212. Di awal cerita, kita melihat Asta kembali menebas malaikat tak berkaki. Kali ini dua malaikat tak berkaki yang sedang berada di dalam pusaran api yang dikeluarkan Leopold. Melihat kedatangan Asta itu, Leo tersenyum lebar. Dia berkata, "Akhirnya kau bangkit kembali, Asta." Asta membalas ucapan Leopold dengan berkata, "Ya, terima kasih teman-teman." Teman-temannya yang membantu seperti Kirs dan Langris pun tersenyum. Begitu juga Vindral dan Charmy yang datang di detik-detik akhir. Mereka berdua ikut tersenyum bahagia melihat Asta sudah bangkit sepenuhnya. Setelah itu, Libe akhirnya muncul juga dalam bentuk cibinya. Dia berada di pundak Asta dan saat itu menyesali kesalahan dia sebelumnya yang ragu untuk menebas Lichita. Libe berkata, "Maafkan aku Asta." Tapi Asta ternyata tidak mempermasalahkan itu. Kemudian Leopold menjadi sangat berapi-api. Dia berteriak, "Tenagaku masih cukup untuk bertarung." Kirs yang melihatnya berkata, "Kobaran apinya semakin dahsyat. Kau menjadi semakin indah, Leo." Bahkan Vindral pun menjadi bersemangat, tidak seperti dia biasanya. Saat itu dia berkata, "Bagus, ayo kita bantu yang di bawah." Langris yang mendengarnya pun keheranan. Dia berkata, "Nyali kakak boleh juga." Lalu setelah itu ada seseorang yang datang sambil berkata, "Akhirnya ketemu juga kau, Asta." Orang yang datang ternyata adalah Noel. Asta langsung berteriak, "Noel!" Lalu Noel berkata, "Dasar kau ini, kupuji kehebatanmu karena masih bertahan hidup." Setelah menyapa Asta, Noel langsung menghampiri Charmy dan meminta makanan pemulih mana. Noel pun langsung mengambil sepiring penuh makanan pemulih mana sambil berkata, "Charmy, aku minta makanannya ya." Charmy berkata, "Silakan makan yang banyak." Lalu Noel berkata lagi, "Untung saja, manaku hampir tak tersisa." Setelah itu Asta tiba-tiba memanggil Mimosa. Asta berkata, "Mimosa, aku pasti akan kembali hidup-hidup." Dengan senyuman di wajahnya, Mimosa berkata, "Tentu, aku akan menunggumu." Tidak lama dari itu, Noel sudah selesai memakan makanan pemulih mana dan mananya pun sudah pulih kembali. Noel berkata, "Asta, ayo kita mulai." Asta pun mengeluarkan pedangnya dan langsung menyalurkan anti sihirnya. Asta berkata, "Ya." Lalu Asta memberikan anti sihirnya kepada Noel dan Noel langsung menggunakan form barunya, gabungan dari anti sihir dan Leviathan. Armornya kini didominasi oleh warna hitam dari anti sihir dan bahkan dia memiliki simbol khas dari Devil Union Asta yang ada di pergelangan tangan dan kakinya. Saat Noel dan Asta pergi menuju Lucius, ada 3 malaikat tak berkaki yang menghadangnya. Noel berkata, "Mereka datang." Lalu Noel menghadapi mereka sendirian sambil berkata, "Serahkan saja yang di sini padaku. Teruslah maju, Asta." Tanpa pikir panjang, Asta melesat melewati Noel sambil berkata, "Baiklah." Setelah itu beralih ke Hinokuni. Kastil Hinokuni terlihat hancur dari kejauhan dan ternyata sudah terjadi pertempuran di sana. Para Seven Ryuzen sudah dikalahkan dan tergeletak tidak sadarkan diri. Lalu ada satu sosok paladin yang mencekik dan mengangkat Ryu. Paladin itu ternyata paladin hit yang tubuhnya dikendalikan oleh Lucius dari kejauhan. Lucius berkata, "Dengan menggunakan sihir berkekuatan masif, mudah bagiku menggerakkan tubuh paladin buatanku sendiri hingga ke tempat jauh. Meskipun bukan dengan tubuh asliku, akhirnya kita bisa bertatap muka, Ryudo." Sosok yang tidak punya mana dan juga masa depannya yang tidak bisa kulihat. "Jujur saja, kau ini sangat mengganggu. Ceritakan padaku, apa alasanmu membantu Asta sampai sejauh ini?" Setelah itu Ryu akhirnya menceritakan kisah hidupnya setelah kehilangan kekuatan sihirnya. Ryu berkata, "Sebagai ganti dari mendapatkan kekuatan Tengensu, aku kehilangan seluruh kekuatan sihir. Aku tidak menyesalinya, tapi menjalani kenyataan itu lebih berat dari yang kuduga. Bahkan awalnya kukira aku harus merelakan mimpi yang kuperjuangkan bersama sahabatku untuk melarikan diri dari kenyataan itu. Aku mencari sahabatku dengan menerawang dunia. Suatu hari, di sebuah negeri yang jauh, aku menemukan seorang anak yang tidak punya mana. Mungkin karena merasa senasib, aku senantiasa memperhatikan anak itu. Tidak seperti aku, anak itu tidak punya mana sejak lahir. Status sosialnya pun rendah. Tapi anak itu tidak menyerah. Dia menghadapi nasibnya dengan bekerja keras. Akhirnya anak itu bertemu sahabatku yang selama ini kucari keberadaannya. Dia terus memperkuat diri untuk melindungi berbagai hal dan terus melangkah
teruslah maju. Saat melawan musuh yang kuatnya luar biasa, dia berkali-kali hampir mati. Dengan merangkul orang-orang, dia terus bertarung. Melihat sosoknya, aku seperti mendapatkan kekuatan dan juga keberanian. Dialah yang membangkitkan semangatku. Jadi, mana mungkin aku dan rekan-rekanku akan mendukung bajingan sepertimu. Kau yang memilih untuk berkomplot memaksakan kehendakmu pada semua orang dan seenaknya menganggap dirimu sendiri setara Tuhan. Setelah mendengar itu, Lucius berkata, sayang sekali, sepertinya dunia baru nanti tidak membutuhkan seorang shogun. Lalu ketika Lucius akan menghabisi Ryu, tiba-tiba Yosuga muncul, langsung melepaskan Zeten dan berhasil memenggal kepala paladin hit yang dikendalikan Lucius. Yosuga berkata kepada Lucius, kau ini sama sekali tidak memenuhi standar sebagai shogun kami. Setelah itu beralih ke kerajaan Clover, tepatnya medan pertempuran utama. Yuno dan Lucius masih terlihat bertarung. Sambil bersiap melepaskan tinjunya yang diselimuti petir, Lucius berkata, Yuno, kau memang lawan yang paling pantas untukku, tapi sudah saatnya anti sihir itu habis. Yuno berkata, ya. Lalu dia berkata di dalam hatinya, ini serangan terakhir dengan anti sihir. Setelah itu Yuno melesat dengan sangat cepat ke arah Lucius menggunakan Black Meteorite, yaitu teknik andalan Asta. Saking cepatnya, Lucius bahkan tidak bisa meresponnya. Dia hanya diam terpaku. Sayangnya tebasan Yuno menggunakan Black Meteorite itu meleset dan hanya menggores pipi kanan Lucius saja. Walaupun begitu, Lucius benar-benar dibuat terkejut oleh Yuno. Yuno terlihat kesal karena gagal menebas Lucius. Anti sihirnya pun saat itu langsung lenyap. Tapi tiba-tiba Yuno melempar pedang Demon Dwellernya. Sementara itu di Hinokuni, sambil melihat tubuh paladin hit yang dikendalikan Lucius lenyap, Ryu tersenyum sambil berkata, orang yang akan kami dukung adalah Asta. Asta sendiri saat itu sudah tiba di medan pertempuran. Dia menangkap pedang Demon Dweller yang ternyata Yuno lempar ke arahnya. Asta berkata, maaf, kau jadi menunggu lama Yuno. Yuno tersenyum sambil berkata, lama sekali, kau selalu saja membuatku menunggu. Lucius yang melihat kedatangan Asta hanya tersenyum dingin. Lalu Yuno berkata kepada Lucius, kau kesal ya? Karena Asta membuat semua ini tidak berjalan sesuai keinginanmu. Melihat Asta dan Libe sudah datang, Lucius akhirnya mengeluarkan senjatanya lagi, yaitu Lichita, yang kali ini bahkan sudah dia ubah menjadi sosok paladin. Lucius berkata, apakah kalian berdua sanggup menebasnya? Yuno yang melihatnya terlihat kesal dan khawatir. Dia berkata, dasar makhluk yang licik. Tapi Asta berkata, tidak masalah, benarkan Libe? Setelah itu Libe mengingat kembali kenangan kematian Lichita dan juga balas dendamnya yang sukses dia dan Asta lakukan dengan membunuh Lucifero. Libe berkata, benar, saat itu aku bersumpah, yang penting bagiku sekarang adalah apa yang sudah Lichita lindungi, yaitu aku dan Asta. Setelah mengatakan itu, Asta maju dan menebas Lichita. Lichita pun dikalahkan dan jatuh dalam pelukan Asta. Tapi anehnya, Lichita tidak melebur dan menghilang. Kemudian muncul sebuah bintang di atas Asta dan Lichita. Sepertinya saat itu Yuno menteleportasi Lichita entah kemana, karena Asta tiba-tiba berterima kasih kepada Yuno. Dan beberapa detik kemudian, Lichita menghilang dari dekapan Asta, tapi bukan menghilang karena melebur. Asta dan Yuno pun kini akhirnya berhadapan langsung dengan Lucius tanpa gangguan lagi. Asta berkata, bersiaplah Lucius, ini adalah pertarungan akhir. Asta dan Yuno pun maju bersamaan. Setelah itu, kita melihat pertarungan epik antara Asta bersama Libe dan Yuno bersama Silp melawan Lucius. Setelah menguasai seluruh menara Grimoire di kerajaan Clover, Lucius bisa dengan bebas menggunakan sihir apapun, termasuk saat ini. Dia menggunakan beberapa tentakel yang keluar dari tubuhnya. Tentakel itu bisa memanjang dan digunakan Lucius untuk menyerang Asta dan Yuno. Tapi Asta dan Yuno berhasil menahannya. Hanya saja tentakel itu terus-menerus mengejar dan menyerang mereka, yang membuat Asta dan Yuno terpaksa harus menghindarinya. Mereka bahkan masuk ke dalam kastil atau sebuah gereja megah untuk lepas dari tentakel itu. Tapi tentakel itu menghancurkan dan memotong tiang-tiang di sana. Asta dan Yuno mencoba untuk menyerang Lucius bersama-sama, tapi tentakel-tentakel itu lagi dan lagi menjadi penghalang karena berhasil menahan semua tebasan pedang Asta dan Yuno. Bahkan saat itu Lucius berhasil menghempaskan Asta dan Yuno. Melihat ada celah, Lucius tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia langsung bersiap menyerang mereka, tapi mereka bisa menghindarinya karena Yuno membawa Asta berteleportasi bersamanya. Lucius pun saat itu hanya menghantam tembok di sana hingga hancur. Setelah itu, kembali terjadi bentrokan pedang. Saat itu Lucius menggunakan 2 buah pedang, sehingga dia bisa mengimbangi bahkan mengungguli Asta dan Yuno. Saking dahsyatnya pertempuran mereka, bangunan kastil atau gereja yang super megah itu pun hancur total. Libe dan Silp sangat terkejut melihat sinkronisasi di antara Asta dan Yuno. Mereka berkata, sebagai rival, Asta dan Yuno saling mendorong satu sama lain, sehingga serangan mereka semakin tangkas, semakin intens, dan juga semakin tangguh. Saat itu Asta dan Yuno bisa memojokkan Lucius. Lucius pun terlihat panik. Sementara itu, Adramelech masih melihat jalannya beberapa pertarungan di sana. Dia melihat pertarungan Meroleona melawan Asier Silva, lalu pertarungan para elf melawan pasukan malaikat tak berkaki, dan pertarungan pasukan kerajaan Diamond melawan Morris. Saat
itu Adramelek tersenyum dan terlihat seperti bersemangat setelah melihat pertarungan itu. Dia pun saat itu memantau jalannya pertarungan Morgan yang sedang unggul melawan Yami, Nahato, dan Ichika. Morgan terlihat melepaskan tembakan cahaya dari bintang-bintang yang ada dalam kegelapan di belakangnya secara membabi buta. Tembakan itu menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Yami, Nahato, dan Ichika harus susah payah untuk menghindarinya, bahkan membuat mereka terpaksa harus bersembunyi dan menjauh dulu dari Morgan. Dalam situasi dihujani tembakan cahaya Morgan, Yami berkata, cahaya itu menghancurkan segalanya ke dalam kegelapan. Dia benar-benar monster. Kami bahkan tidak bisa mendekatinya. Lalu tiba-tiba Adramelek muncul menghampiri mereka. Dan dengan santainya dia berkata, halo. Nahato menyadari kedatangan Adramelek dan dia menjadi panik dan waspada. Karena Nahato tahu Adramelek adalah iblis tingkat tertinggi yang berbahaya. Nahato berkata di dalam hatinya, iblis tingkat tertinggi yang sejak tadi hanya mengamati kami. Adramelek, ini gawat. Tapi di luar dugaan, Adramelek berkata, hei, mau kupinjamkan kekuatanku tidak? Nahato sangat terkejut mendengarnya. Dia berkata, apa katamu? Apa maksudnya itu? Tanpa menjawab ucapan Nahato, Adramelek menatap ke arah Yami sambil berkata, hei pengguna sihir kegelapan yang di sana, aku bersedia merasukimu. Kau pernah menjadi tumbal pengorbanan untuk membuka gerbang dunia bawah kan? Tubuhmu sudah sempurna untuk menjadi wadah iblis. Mendengar itu Yami kebingungan. Dia bertanya, kenapa kau justru membantu kami? Dengan santainya Adramelek menggaruk lehernya. Lalu sepersekian detik kemudian, tiba-tiba dia tersenyum lebar dan dengan penuh semangat dia berkata, mungkin karena kalian para manusia lebih menarik. Sejak kalian mengalahkan Lucifero sampai sekarang, kalian menarik perhatianku. Ya, walaupun saat itu memang sudah sesuai prediksi Lucius, tapi saat ini kalian benar-benar bertahan melawan Lucius. Padahal kalian tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk menang. Entah apa perasaan ini, tapi jika melihat kalian, rasanya aku menjadi bergairah. Dibandingkan Lucius yang segala sesuatunya sudah diprediksi, aku lebih tertarik mengikuti perjuangan gila kalian. Mendengar itu Yami langsung tertawa lebar. Lalu dia berkata, menarik sekali, biar ku ambil pertaruhan besar itu. Setelah itu Yami dan Adramelek pun bergabung. Tidak diketahui bagaimana kontraknya, tapi kini Yami memiliki tanduk dan ekor Adramelek. Dia pun memiliki dua sayap, walaupun sayapnya sedikit berbeda dengan sayap Adramelek. Mungkin hal itu karena penyesuaian dengan tubuh Yami. Tapi Yami tetap memiliki ornamen kulit Adramelek di pergelangan tangannya, yang terlihat seperti susunan kerang-kerang. Setelah itu beralih lagi ke pertarungan Asta melawan Lucius. Mereka kini bertarung di luar kastil yang saat itu sudah hancur. Lucius menyadari pengkhianatan Adramelek. Melalui telepati Lucius berkata, apa-apaan ini Adramelek? Sambil tersenyum Adramelek berkata, habisnya, tidak asik kalau kau yang menang. Kemudian Yami menyadari seperti apa sihir Adramelek setelah mereka bergabung. Yami berkata, hei, sihirmu ini kan? Adramelek berkata, ya, itu tidak terlalu mencerminkan iblis, tapi manfaatkanlah dengan baik. Setelah itu Yami memimpin Ichika dan Nahato maju menuju Morgan. Yami berkata, kita akan menghajar makhluk itu dengan segala yang kita punya kawan. Lalu Yami, Nahato, dan Ichika menggunakan kekuatan mereka masing-masing untuk menciptakan kegelapan yang pekat di belakang mereka bertiga. Lalu sang narator berkata, perpaduan antara bayangan dan kegelapan. Semakin gelap hasilnya, maka semakin terang pula cahaya yang dihasilkan di sana. Kemudian tiba-tiba muncul tembakan cahaya dari dalam kegelapan yang Yami, Nahato, dan Ichika ciptakan. Tembakan cahaya itu melesat dengan cepat dan berhasil melukai pipi Morgan. Morgan pun terkejut melihatnya. Yami berkata, dengan sihir cahaya dari iblis tingkat tertinggi, Paladin bisa dihancurkan. Lalu Adramelek berkata, jelas dibutuhkan iblis untuk melawan malaikat. Kemudian Yami maju sendiri menghampiri Morgan. Ichika yang ada di belakangnya berteriak, kakak! Melihat Yami yang datang ke arahnya, Morgan melepaskan tembakan cahayanya lagi untuk menghancurkan Yami. Tapi Yami menggunakan dua pedang, satu dari sihir kegelapan dan satu lagi dari sihir cahaya, sama seperti Morgan sebelumnya. Lalu dengan cepat, Yami menebas Morgan dengan dua pedang itu. Morgan sama sekali tidak bisa menghindarinya, dan Morgan pun hancur melebur di hadapan Yami, Nahato, dan Ichika. Setelah itu, kita melihat Mereoleona yang berhasil mengalahkan Acier Silva dengan cukup mudah. Mereoleona berkata, aku tidak mengenal monster sepertimu. Lalu sebelum benar-benar melebur dan menghilang, dengan sisa kesadarannya, Acier Silva membalas ucapan Mereoleona dengan berkata, begitu pula aku. Kemudian Mereoleona melihat ke atas, ke arah Asta dan Yuno yang sedang bertarung melawan Lucius dengan kecepatan tinggi di langit. Pertarungan itu sudah tidak bisa lagi disebut sebagai duel biasa. Kecepatan dari sihir dan anti-sihir bercampur menciptakan pemandangan yang benar-benar sulit diikuti oleh mata manusia biasa. Saat itu Asta dan Yuno berhasil menghempaskan kedua pedang milik Lucius. Tapi sayangnya Lucius masih belum tersebut
tersentuh sama sekali, walaupun dia cukup kerepotan. Lucius berkata, merepotkan sekali, begini saja. Kalian mungkin bisa mengatasi ini, tapi bagaimana dengan para penduduk di bawah sana? Lalu Lucius melepaskan serangan berbagai macam atribut sihir sekaligus, sehingga menciptakan sebuah serangan yang benar-benar sangat besar. Api, air, bumi, angin, petir, cahaya, kayu, dan masih banyak lagi. Semuanya membentuk tombak yang tajam, lalu berpadu menciptakan satu serangan masif yang berputar membentuk bola raksasa. Asta dan Yuno sangat panik melihatnya, karena serangan itu terlihat seperti sebuah meteor yang bersiap menghantam tanah tempat para penduduk berada. Ketika serangan itu terbentuk, kita melihat panel luas yang menampilkan seluruh kerajaan Clover. Dan saat itu semua orang, baik kesatria sihir, para penduduk, dan para ilmuwan, semuanya memandang langit dengan wajah penuh ketakutan, karena mereka merasa sihir yang begitu besar dan kompleks itu mustahil dihentikan dengan kekuatan biasa. Melihat mereka yang sudah kehilangan harapan, Lucius berkata, "Wahai para manusia, saatnya kalian memulai hidup baru yang bahagia." Serangan dahsyat itu Lucius beri nama Maximum Ultimate Magic United Force. Yuno dan Asta pun saat itu sangat panik, karena mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yuno berkata, "Kalau kami fokus menghentikan serangan itu akan menjadi celah bagi Lucius untuk menyerang kami." Lalu Asta berkata, "Tapi kami tidak punya pilihan lain." Hanya saja, sebelum mereka bergerak untuk menghentikan serangan itu, tiba-tiba terdengar suara dari bawah yang berteriak, "Kalian berdua fokus saja pada Lucius." Orang yang berteriak itu adalah Fugoleon, yang saat itu sudah bersama kakaknya, yaitu Mereoleona. Fugoleon berkata, "Sekarang aku juga bisa menggunakan ini, Spirit Dive." Fugoleon kini sepenuhnya menyatu dengan roh api salamander, yang ditandai dengan tanduk dan sayap yang tumbuh di tubuhnya. Tembakan api pun dilepaskan oleh Fugoleon dalam mode Spirit Dive, dan Mereoleona dalam mode Exercitus Leonum. Tapi serangan mereka masih belum cukup untuk menghentikan serangan yang sangat masif dari Lucius. Fugoleon berkata, "Kobaran apinya." Mereoleona melanjutkan ucapan Fugoleon dengan berkata, "Masih belum cukup ya?" Lalu di belakang mereka, terlihat Leopold meluncur dengan cepat menggunakan bunga sakura milik Kirsch. Fugoleon dan Mereoleona pun langsung memanggil Leopold. Leopold sempat terkejut karena akhirnya kakak-kakaknya membutuhkan bantuannya. Dengan raut wajah yang bahagia dan penuh semangat, Leopold berteriak, "Siap!" Saat itu Leopold langsung mengingat momen masa kecilnya dulu yang berjuang jatuh bangun untuk bisa diakui dan bertarung bersama kakak-kakaknya. Leopold berkata, "Kakak-kakakku, akhirnya aku bisa bertarung bersama kalian." Setelah Leopold bergabung, tembakan api mereka menjadi sangat besar karena Leopold menggunakan rune yang sepertinya dia perintahkan untuk memperbesar tembakan api itu. Tembakan api itu pun menembus serangan besar Lucius dan berhasil menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sementara itu, Asta dan Yuno menembus kobaran api. Lucius terlihat terkejut. Lalu Asta yang sudah berada di hadapan Lucius langsung melepaskan tebasan, tapi Lucius masih bisa menahannya. Hanya saja, dengan kecepatan dan sinkronisasi yang harmonis di antara Asta dan Yuno, Lucius semakin terdorong dan terpojok. Saat itu, Silp dan Libe terlihat puas. Mereka berkata, "Ah, ini luar biasa." Silp berkata, "Aku dan Yuno menjadi satu." Lalu Libe berkata, "Aku dan Asta menjadi satu." Dan saat itu, baik Asta maupun Yuno sudah mencapai versi sempurna dari form mereka masing-masing. Asta dengan Devil Unionnya, dan Yuno dengan Spirit Dive-nya. Yuno kini lebih bercahaya. Dia memiliki dua mahkota. Lalu ada shell yang melingkar di lehernya. Di dadanya terlihat simbol Clover daun 4 yang besar, dan di tengahnya ada simbol bintang yang lebih kecil. Sementara Asta, seluruh tubuhnya atau kulitnya menjadi hitam, kecuali wajah dan luka menyilangnya yang tetap berwarna putih. Selain itu, tidak ada perubahan bentuk apapun dalam armornya. Tidak seperti saat dia menggunakan Devil Union untuk pertama kalinya. Bentuknya kali ini seperti Asta pada umumnya, hanya memiliki tanduk, sayap, dan juga kulitnya berwarna hitam. Kali ini terlihat seperti Asta yang berubah menjadi iblis seutuhnya. Melihat perubahan mereka, Lucius pun semakin panik. Lalu dengan kecepatan yang harmonis, mereka berdua meluncur ke arah Lucius dan melepaskan tebasan yang berhasil mengenai Lucius. Dan itu mengakhiri alur cerita anime Black Clover episode 212 kali ini.